Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Teman-teman, kita akan membahas moderasi beragama. Moderasi beragama dalam pandangan Islam. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang merupakan rasul utusannya, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi seluruh umat agar selamat baik di dunia dan di akhir. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Lalu, bagaimana pandangan Islam mengenai moderasi beragama? Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, langkah baiknya teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Jangan lupa, terima kasih. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kaya akan budaya, ras, suku, makanan, pakaian adat, bahkan agama. Moderasi adalah jalan pertengahan, dan ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, umat Islam disebut ummatan wasaton, umat yang serasi dan seimbang. Karena mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, yaitu Yahudi yang terlalu membumi dan Nasrani yang terlalu melangit. Hal ini terbukti dengan adanya perpindahan arah kiblat yang asalnya menghadap Masjidil Aqsa yang ada di Palestina berpindah menjadi Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ini membuktikan kemandirian dan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak terpengaruh oleh agama terdahulu yang mengagungkan Masjidil Aqsa. Selanjutnya, perihal moderasi beragama sudah banyak dibukukan, bahkan kita dapat menjangkau buku-buku tersebut. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dengan demikian, moderasi sama pengertiannya dengan al-wasatiyah sebagaimana diungkapkan dalam ayat di atas. Menurut Ibnu Faris, sebagaimana dikutip oleh Mukhlis Muhammad Hanafi pada tahun 2009, bahwa al-wasatiyah berasal dari kata wasat yang memiliki makna adil, baik, tengah, dan seimbang. Bagian tengah dari kedua ujung sesuatu dalam bahasa Arab disebut wasat. Menurut Yusuf Qardawi pada tahun 1995, bahwa di antara karakteristik ajaran Islam ada al-wasatiyah, yaitu moderat atau tawazun, keseimbangan, yakni keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan. Contoh dua arah yang bertentangan seperti spiritualisme dengan materialisme, individu dengan kolektif, konstekstual dengan idealisme, dan konsisten dengan perubahan. Kata ini mengandung makna baik seperti dalam ungkapan hadis, sebaik-baik urusan adalah awwasatuha, yang pertengahan, karena yang berada di tengah akan terlindungi dari celah atau aib atau cacat yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Selanjutnya mengenai ciri moderasi Islam sebagaimana dikemukakan Tirmizi Tahir tahun 2007, memiliki dua ciri yang mandiri. Pertama, adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. Artinya, kecerdasan dalam menyimbangkan antara hak dan kewajiban akan sangat menentukan terwujudnya keseimbangan dalam Islam. Kedua, adanya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta material dan spiritual. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia telah meletakkan mizan keadilan, supaya kamu tidak melampaui batas tentang mizan itu. Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-8. Selanjutnya, menurut pandangan lain, moderasi beragama merupakan bagian dari deradikalisasi yang menjauhkan umat dari Islam. Dengan menempelkan umat pada Islam moderat akan menghamburkan pemahaman umat tentang Islam yang utuh sehingga terjadi sekularisasi ajaran Islam. Dia berpendapat pengaruh sistem sekuler juga sangat merusak umat yang antaranya menjadikan cara berpikir umat semakin merosot dan melahirkan manusia-manusia yang berani menafsirkan sendiri ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsunya. Dalam Islam, makna toleransi bisa dimaknai dengan merujuk surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku.
memberikan kebebasan kepada siapapun dalam beragama. Pluralitas dalam Islam merupakan sunnatullah, namun tidak sampai menghantarkan pada sekularitas moderat dalam beragama. Justru dengan pluralitas yang Allah ciptakan, maka manusia butuh aturan yang mampu menyatukannya. Hal ini sejalan dengan doa sapu jagat yang selalu dipanjatkan, "Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka." Lalu pertanyaannya, apakah aturan tersebut berasal dari manusia atau dari Allah? Islam adalah agama yang lengkap, termasuk penjelasan yang menyebut sebuah istilah bahwa istilah tidak boleh dibuat sembarangan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 104, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad rai'ana, tapi katakanlah unzurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." Allahu a'lam bishawab.